Bulan suci Ramadan baru saja menyapa Baghdad. Masjid Agung dipenuhi lautan manusia yang antusias menyambut malam-malam penuh ampunan. Namun, kedamaian malam itu mendadak pecah oleh suara lantang yang menggema dari mimbar utama. Seorang ulama pendatang bernama Syekh Hamad, yang dikenal dengan pemahamannya yang sangat kaku, keras, dan sering melabeli praktik orang lain sebagai bid'ah atau haram, gaya pemahaman ekstrim kritis yang sering disebut masyarakat modern dengan istilah rigid atau wahabi sentris. Berdiri sambil menuding sekelompok jamaah musafir dan lansia yang baru saja selesai melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat dan bersiap untuk witir. "Berhenti kalian!" teriak Syekh Hamad dengan wajah merah padam. Sholat tarawih 8 rakaat itu tidak sah dan haram. Sayyidina Umar bin Khattab telah menetapkan 20 rakaat di masjid ini. Mengurangi jumlah rakaat berarti kalian mempermainkan syariat dan menyelisihi kebenaran. Ulangi sholat kalian atau kalian pulang membawa dosa. Para jamaah lansia itu tertunduk ketakutan. Suasana masjid menjadi tegang. Di tengah keheningan yang mencekam itu, terdengar suara tawa kecil dari arah tiang masjid. Abu Nawas berjalan santai membelah saf jamaah, membawa sebuah gelas kecil dan sebuah teko besar berisi air zam-zam. Syekh Hamad menatap tajam Abu Nawas. "Apa yang kau tertawakan, Abu Nawas? Apakah kau mau membela para perusak agama ini? Angka 20 adalah kesepakatan mutlak. Kurang dari itu adalah batal. Sama seperti kau sholat zuhur hanya 3 rakaat. Abu Nawas berdiri tepat di hadapan mimbar. Ia menuangkan air zam-zam ke dalam gelas kecil hingga penuh, lalu meminumnya sampai habis. Setelah itu, ia mengangkat teko besar dan menunjukkannya kepada Syekh Hamad. "Syekh Hamad yang terhormat," sapa Abu Nawas dengan senyum tenang. "Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk meminum air zam-zam sampai kenyang. Jika aku minum hanya dengan gelas kecil ini karena perutku sudah tidak muat, apakah air zam-zam yang kuminum ini menjadi haram dan rasa hausnya tidak hilang, hanya karena aku tidak menghabiskan seluruh air di teko besar ini?" Syekh Hamad mendengus. "Analogi yang bodoh. Tentu saja air itu tetap halal dan sah menghilangkan hausmu. Kapasitas perut manusia berbeda-beda. Tapi sholat ada aturannya." Abu Nawas meletakkan gelasnya. Suaranya kini menggema ke seluruh penjuru masjid, mematahkan keangkuhan sang syekh. "Jika kau paham bahwa kapasitas minum manusia berbeda-beda, mengapa kau buta terhadap kapasitas ibadah sunnah manusia? Syekh, kau menyamakan tarawih dengan sholat fardhu seperti zuhur. Itu adalah kesalahan logika fikih yang paling fatal. Zuhur adalah kewajiban, fardhu, yang rakaatnya dipatok mati oleh wahyu. Sedangkan tarawih adalah qiyamul lail, sholat malam, di bulan Ramadan yang hukumnya sunnah. Dalam ibadah sunnah, kaidahnya adalah, lakukanlah semampumu. Jika seseorang hanya mampu meminum air rahmat Allah sebanyak 8 gelas, rakaat, karena dia musafir, lansia, atau lelah bekerja seharian, atas dasar kesombongan apa kau berani mengharamkan air rahmat itu bagi mereka?" Syekh Hamad mulai terpancing emosinya. "Jangan berfilsafat, Abu Nawas. Mana dalilmu? Mana buktinya bahwa 8 rakaat itu sah?" Abu Nawas menatap tajam tepat di mata Syekh Hamad, lalu menyitir sebuah hadits syahih yang sangat fundamental, yang ironisnya sering dibaca oleh sang syekh sendiri. "Kau meminta dalil? Dengarkan baik-baik hadits dari ibunda kita, Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang bagaimana sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Beliau menjawab dengan sangat jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah, baik pada bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan, lebih dari 11 rakaat, 8 rakaat tarawih tahajud ditambah 3 witir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. "Sekarang aku bertanya padamu di depan seluruh jamaah Baghdad." Suara Abu Nawas menggelegar mengunci Syekh Hamad. "Jika kau berfatwa bahwa sholat tarawih 8 rakaat itu tidak sah dan haram, apakah kau sedang mengatakan bahwa sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sah dan haram? Beranikah lidahmu mengharamkan apa yang dipraktikkan langsung oleh manusia paling suci?" Masjid Agung mendadak senyap bak kuburan. Wajah Syekh Hamad pucat pasi. Lidahnya keluh. Ia terjebak dalam jari mulutnya sendiri yang terlalu mudah dan ceroboh mengobral kata haram dan tidak sah. Jika ia bersikeras 8 rakaat haram, ia menuduh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan keharaman. Jika ia mencabut perkataannya, gengsinya sebagai ulama keras hancur lebur di hadapan ribuan jamaah. Para lansia yang tadi ketakutan kini mulai tersenyum lega.
Agama yang tadinya terasa bagai jerat yang mencekik, kembali terasa lapang dan indah di tangan logika Abu Nawas yang brilian. "Syaikh," bisik Abu Nawas memecah keheningan. Umar bin Khattab menetapkan 20 rakaat karena bacaan ayatnya diperpendek agar jamaah tidak kelelahan berdiri. Nabi sholat 8 rakaat karena bacaan ayatnya sangat panjang. Dua-duanya adalah sungai yang mengalir dari mata air yang sama. Mengapa kau sibuk meracuni salah satu sungainya? Wajah Syaikh Hamad memerah menahan malu, namun sorot matanya kilat menyiratkan kelicikan. Ia merasa menemukan celah emas untuk menghancurkan Abu Nawas. Syaikh Hamad tahu, di Baghdad, menghina sahabat Nabi adalah kesalahan fatal yang bisa memicu kemarahan massa. Ia menunjuk wajah Abu Nawas dengan telunjuknya yang gemetar. "Aha, kau terjebak dalam lisanmu sendiri, Abu Nawas," teriaknya penuh kemenangan. Syaikh Hamad memutar tubuhnya menghadap para jamaah, memprovokasi mereka. "Wahai penduduk Baghdad, kalian dengar sendiri. Abu Nawas baru saja menyatakan bahwa Nabi hanya sholat 8 rakaat. Jika memang 8 rakaat adalah satu-satunya sunnah yang benar, berarti Sayyidina Umar bin Khattab yang menetapkan 20 rakaat telah melakukan bid'ah, mengada-ngada." Ia kembali menatap Abu Nawas dengan senyum sinis. "Jawab aku, Abu Nawas, apakah kau berani menyebut Khalifah Umar sebagai ahli bid'ah yang sesat karena menambah rakaat solat yang tidak dicontohkan Nabi? Jika kau bilang 8 itu sunnah, maka 20 itu bid'ah. Pilih jawabanmu, dan bersiaplah diseret keluar dari masjid ini." Jamaah mulai berbisik-bisik tegang. Jebakan ini sangat mematikan. Namun, Abu Nawas sama sekali tidak bergeming. Ia merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan 1 keping koin dinar emas yang sangat berharga, dan 20 keping koin dirham perak. "Syaikh," kata Abu Nawas sambil meletakkan koin-koin itu di atas karpet masjid. "Bayangkan kau berhutang kepadaku senilai 1 dinar emas. Saat kau menagihnya, Nabi Muhammad SAW membayarnya dengan 1 keping emas yang utuh dan sangat berat ini. Hutang lunas, dan itu sempurna." Syaikh Hamad mengerutkan kening. Lalu, lanjut Abu Nawas, ketika zaman berganti, Sayyidina Umar melihat bahwa rakyat jelata kesulitan membawa dan membelanjakan koin emas yang terlalu besar dan berat itu. Maka Umar menukarkan nilainya. Ia memberimu 20 keping perak yang jika ditotal, nilainya sama persis dengan 1 dinar emas tadi. Apakah Sayyidina Umar sedang menipumu? Apakah Umar memberimu nilai yang berbeda dari yang diberikan Nabi? Syaikh Hamad terdiam. Logikanya mulai goyah. Abu Nawas maju selangkah. Suaranya tegas mengurai sejarah. "Ketahuilah wahai Syaikh yang kaku lidahnya. Saat Rasulullah SAW sholat malam 8 rakaat, bacaan beliau sangatlah panjang. Beliau bisa membaca surah Al-Baqarah, Ali, Imran, dan An-Nisa dalam 1 rakaat. Kaki beliau sampai bengkak. Itulah 1 keping emas yang utuh dan berat. Kualitasnya luar biasa. Namun di zaman Sayyidina Umar, beliau melihat jamaah lansia, pekerja, dan anak muda tidak sanggup berdiri selama itu. Maka dengan kecerdasannya, Umar memecah durasi berdirinya. Rakaatnya diperbanyak menjadi 20, tapi bacaan setiap rakaatnya diperpendek. Tujuannya agar lutut para jamaah tidak gemetar, namun total waktu ibadahnya, nilainya, tetap sama dengan yang dicontohkan Nabi. Syaikh Hamad memprotes dengan suara parau, tapi tetap saja angkanya diubah. Nabi tidak pernah menetapkan angka 20. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia mengeluarkan senjata pamungkasnya, hadits syahih yang diabaikan oleh sang syaikh karena pemahamannya yang sempit. Siapa yang bilang sholat malam ada batas maksimal angkanya? Rasulullah SAW sendiri yang membuka pintunya lebar-lebar. Beliau bersabda, "Sholat malam itu 2 rakaat, tanpa batas. Jika salah seorang dari kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah 1 rakaat sebagai witir." Bukhari Muslim. Dengar itu, Syaikh? Nabi berkata 2 rakaat. Beliau tidak pernah berkata, "Berhentilah di angka 8, sisanya haram." Sayyidina Umar mengambil kelonggaran dari hadits ini. Umar tidak melakukan bid'ah. Umar mempraktikkan hadits Nabi yang kau sembunyikan karena kau terlalu sibuk menghakimi orang lain. Menyalahkan Umar sama bodohnya dengan menyalahkan Nabi, dan mengadu domba Umar dengan Nabi adalah fitnah terbesar dalam majelis ini. Jamaah serentak bertakbir, Allahu Akbar. Penjelasan Abu Nawas sungguh jernih bagai mata air.
Jebakan Syekh Hamad berbalik mencekiknya sendiri. Bukannya berhasil membuat Abu Nawas terlihat seperti penghina sahabat, Syekh Hamad justru terlihat sebagai orang yang dangkal ilmunya karena tidak paham korelasi antara kualitas berdirinya Nabi dan kuantitas rakaatnya Umar. Wajah Syekh Hamad kini pucat pasi, keringat dingin membasahi keningnya. Ia menelan ludah, menatap koin-koin di atas karpet itu dengan tatapan kosong. Agama ini luas, Syekh, bisik Abu Nawas sambil menepuk pundak Hamad. Jangan kau persempit rumah Allah hanya sebesar kepalamu sendiri. Syekh Hamad tidak sanggup lagi menahan rasa malu. Namun, alih-alih merenung, hatinya justru makin membatu. Ia merasa harga dirinya sebagai ulama, paling murni, sedang diinjak-injak di depan umum. Ia berdiri kembali, kali ini dengan nada bicara yang meledak-ledak, mencoba menggunakan ketakutan akan kekacauan agama sebagai senjata. Cukup, Abu Nawas. Kau bicara soal kebebasan jumlah rakaat seolah-olah agama ini adalah pasar malam yang boleh ditawar sesuka hati, teriak Syekh Hamad. Jika hari ini kau biarkan orang sholat 8 rakaat, lalu Umar menetapkan 20 rakaat, maka besok orang gila akan datang dan sholat 1000 rakaat karena merasa lebih bertakwa. Tanpa aturan angka yang kaku, agama ini akan hancur oleh nafsu manusia. Kita harus menutup pintu ini rapat-rapat atau umat akan tersesat dalam kebebasan yang kebablasan. Syekh Hamad terus menyerang. Agama adalah aturan yang pasti. Jika angka-angka dalam ibadah dibiarkan fleksibel, maka esensi syariat akan hilang. Kau sedang membuka pintu menuju kehancuran ibadah dengan dalih kelonggaran. Abu Nawas mendengarkan dengan tenang. Kemudian ia berjalan menuju kolam wudhu di dekat sana dan membawa sebuah gayung kecil. Ia mendekati Syekh Hamad. Syekh, tanya Abu Nawas lembut. Seberapa banyak nafas yang boleh kau hirup dalam 1 menit agar kau tetap dianggap sebagai makhluk hidup yang sah menurut aturan alam? Syekh Hamad mendengus. Nafas tidak punya aturan angka. Kau hirup sebanyak paru-parumu sanggup. Lalu, lanjut Abu Nawas, jika ada orang yang sanggup menahan nafasnya di dalam air selama 1 jam karena dia adalah penyelam yang hebat, apakah kau akan mengharamkan dia bernapas dan menyebutnya sebagai makhluk hidup bid'ah? Karena dia tidak bernapas seperti orang biasa. Syekh Hamad menjawab ketus. Itu urusan kekuatan fisiknya, bukan aturan agama. Abu Nawas mengangkat gayung kecil itu tinggi-tinggi. Syekh, kau memperlakukan sholat sunnah seperti penjara, padahal ia adalah taman. Ibadah sunnah adalah nafas jiwa manusia di hadapan Tuhannya. Jika ada seorang hamba yang sangat merindukan Allah, lalu di tengah malam ia sholat 1000 rakaat karena cintanya yang meluap-luap, siapa kau yang berani berdiri di antara hamba itu dengan Tuhannya lalu berkata, haram? Selama dia melakukannya dalam koridor waktu yang diperbolehkan, setelah Isya sampai subuh, dan dengan tata cara yang benar, 2 rakaat, maka angka itu adalah urusan kerinduan hamba kepada Haliknya. Mengapa kau takut agama hancur karena orang terlalu banyak sholat? Agama hancur karena orang berhenti sholat, bukan karena orang terlalu banyak bersujud. Syekh Hamad gemetar. Tapi kita harus punya satu standar agar umat seragam. Abu Nawas menatapnya dengan pandangan yang menusuk hingga ke relung batin. Keseragaman yang kau mau adalah keseragaman mayat, bukan keseragaman umat. Umat Muhammad itu beragam. Ada yang kuat seperti Umar, ada yang lembut seperti Abu Bakar. Kau takut orang sholat 1000 rakaat? Aku justru lebih takut pada orang seperti kau, yang merasa paling benar sampai berani menghakimi orang yang sholat 8 rakaat sebagai haram. Kau sedang bertindak seolah-olah kau adalah manajer surga yang memegang buku absensi rakaat. Allah tidak butuh angkamu. Allah melihat ketakwaanmu. Jika kau sholat 20 rakaat tapi hatimu penuh kesombongan dan kebencian pada saudaramu yang sholat 8 rakaat, maka 20 rakaatmu hanyalah gerakan olah hadis riwayat taga yang sia-sia di mata Allah. Syekh Hamad terduduk di mimbarnya. Argumennya tentang ketertiban angka hancur di hadapan filosofi, nafas jiwa. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia menyembah angka dan melupakan makna. Masjid itu kini terasa sangat luas bagi para jamaah, namun terasa sangat sempit bagi Syekh Hamad. Namun, Syekh Hamad belum selesai. Di kepalanya muncul satu serangan terakhir yang bersifat sangat teknis. Jika kau bilang jumlah itu tidak masalah, lalu bagaimana dengan kesepakatan ulama, ijma, selama berabad-abad? Apakah kau merasa lebih pintar dari ribuan ulama terdahulu? Syekh Hamad memukul mimbar kayu dengan keras. Suaranya menggelegar berusaha merebut kembali otoritasnya yang kian luntur. Cukup dengan perumpamaan nafasmu, Abu Nawas.
Mari kita bicara tentang ijma, kesepakatan ulama. Selama ribuan tahun, dari timur hingga barat, umat Islam melakukan 20 rakaat. Seluruh mazhab besar mengikutinya. Apakah kau merasa dirimu lebih hebat, lebih pintar, dan lebih bertakwa daripada ribuan ulama salaf yang telah menetapkan standar ini? Kau sedang mencoba merobohkan benteng sejarah dengan logika warung kopimu. Tradisi adalah keamanan, lanjut Hamad dengan mata melotot. Jika mayoritas umat selama berabad-abad melakukan 20 rakaat, maka itulah kebenaran yang mutlak. Siapapun yang mencoba keluar dari jalur ini adalah penyimpang yang merasa paling pintar sendiri. Kau sedang mengajak orang untuk meragukan tradisi para salafus syalih. Abu Nawas berjalan ke tengah-tengah jamaah, lalu ia mengambil sebatang ranting pohon yang tergeletak di lantai. Ia menatap Syekh Hamad dengan senyum yang kali ini lebih terasa seperti nasihat seorang kakak. Syekh Hamad, ujar Abu Nawas tenang. Bayangkan kakekmu meninggalkan sebuah kebun kurma yang sangat luas. Di tengah kebun itu, kakekmu membangun sebuah rumah dengan 20 pilar penyangga agar rumah itu kokoh dan bisa menampung seluruh keluarga besarnya. Itulah warisan agung kakekmu. Syekh Hamad menyela, tentu saja. Dan kita harus mempertahankan 20 pilar itu. Benar, lanjut Abu Nawas. Tapi kemudian, datanglah cucu sang kakek yang ingin berkebun di ujung lahan yang sempit. Karena lahannya kecil dan dia hanya hidup sendiri, dia membangun gubuk kecil dengan 8 pilar. Namun pilar-pilar itu terbuat dari kayu yang sama, di atas tanah yang sama, dan dengan teknik yang diajarkan sang kakek. Apakah cucu itu bisa disebut pengkhianat keluarga, hanya karena dia tidak membangun rumah sebesar rumah kakeknya? Abu Nawas mematahkan ranting itu menjadi 2. Syekh, kau salah memahami sejarah. Ulama terdahulu menetapkan 20 rakaat bukan untuk mengharamkan yang 8, melainkan untuk memfasilitasi semangat umat yang ingin berlama-lama di dalam masjid dengan bacaan yang lebih ringan. Tradisi 20 rakaat adalah pintu yang dibuka lebar oleh Sayyidina Umar, bukan tembok yang menutup pintu 8 rakaat. Jika kau menggunakan tradisi untuk memukul orang yang menjalankan sunnah asli sang Nabi, 8 rakaat, maka kau bukan sedang menjaga tradisi, kau sedang menyembah tradisi dan melupakan sang pemilik syariat. Abu Nawas menatap Syekh Hamad dengan telunjuk yang mengarah ke atas. Kau bicara soal kesepakatan ulama? Tahukah kau bahwa Imam Malik di Madinah pernah melaksanakan tarawih sebanyak 36 rakaat? Jika logikamu adalah angka yang kaku, maka kau harus menyebut Imam Malik sebagai ahli bid'ah karena melebihi angka 20 milik Umar. Para ulama salaf itu luas hatinya. Mereka tahu bahwa dalam urusan sunnah, semakin banyak sujud semakin baik, dan sesedikit apapun sujud tetaplah mendapat pahala. Kau mengutip nama mereka hanya untuk melegalkan sifat keras kepalamu. Padahal jika imam-imam itu ada di sini, mereka akan menangis melihatmu memecah belah umat hanya karena urusan jumlah rakaat yang bersifat sukarela. Syekh Hamad terdiam 1000 bahasa. Klaimnya tentang kesepakatan tunggal 20 rakaat hancur seketika saat Abu Nawas menyebutkan fakta sejarah tentang Imam Malik yang melakukan 36 rakaat. Ia menyadari bahwa sejarah Islam justru penuh dengan fleksibilitas, bukan kekakuan yang ia dakwahkan selama ini. Jamaah mulai saling berpandangan. Mereka merasa terbebas dari beban rasa bersalah yang tadi dilemparkan Syekh Hamad. Islam terasa sangat luas, sangat indah, dan sangat masuk akal di tangan Abu Nawas. Jadi, gumam Syekh Hamad dengan suara hampir habis, jika angka bukan masalah, lalu apa yang sebenarnya kita cari dalam solat ini? Malam semakin larut, namun cahaya lilin di Masjid Agung Baghdad terasa semakin terang seiring dengan tersingkapnya tabir-tabir keraguan. Syekh Hamad tertunduk di atas mimbarnya, bahunya tak lagi tegak. Keangkuhan yang tadi membungkus dirinya kini telah retak 1000. Dengan suara yang gemetar dan hampir tak terdengar, ia melontarkan pertanyaan terakhirnya. Lal, Abu Nawas, bisik Hamad, jika semua ini tentang kelapangan, jika 8 boleh, 20 boleh, bahkan 36 boleh, di mana wibawa agama kita? Jika tidak ada aturan yang memaksakan satu angka, apa bedanya orang yang sungguh-sungguh bertakwa dengan mereka yang hanya mencari jalan mudah? Bukankah tanpa paksaan, manusia akan menjadi malas dan agama hanya akan jadi hiasan? Syekh Hamad mengangkat wajahnya yang pucat. Aku hanya ingin umat ini kuat. Aku ingin mereka dipaksa melakukan yang terbanyak agar mereka mendapat pahala terbesar. Jika kau beri mereka pilihan, mereka akan memilih yang paling sedikit. Apakah itu yang kau sebut kemenangan bagi agama? Abu Nawas berjalan mendekat ke kaki mimbar,
Lalu ia mengambil sebutir biji kurma dan sebuah perhiasan emas milik salah satu jamaah kaya di dekatnya. "Syaikh," ujar Abu Nawas lembut. "Bayangkan ada seorang raja yang sangat dicintai rakyatnya. Raja itu berulang tahun. Datanglah seorang pengawal istana yang kaya raya. Ia mempersembahkan 100 keping emas karena ia merasa itu adalah kewajibannya sebagai pejabat. Ia memberi dengan wajah kaku dan hati yang menghitung-hitung jasanya. Lalu," lanjut Abu Nawas, "datanglah seorang rakyat jelata yang miskin. Ia hanya memiliki sebutir kurma yang ia tanam sendiri dengan penuh kasih. Ia mempersembahkannya kepada sang raja sambil menangis karena malu tak bisa memberi lebih. Namun hatinya penuh dengan cinta yang tulus. Aku tanya padamu, pemberian mana yang akan membuat sang raja tersenyum lebih lebar?" Syaikh Hamad terdiam. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Abu Nawas menatap seluruh jamaah dengan pandangan penuh kasih sayang. "Syaikh, kau memperlakukan Allah seolah-olah dia adalah akuntan yang hanya menghitung angka-angka rakaatmu. Padahal Allah adalah Al-Wadud, yang maha mencinta. Wibawa agama tidak terletak pada seberapa keras kau memaksa orang bersujud, tapi pada seberapa besar kau membuat orang jatuh cinta untuk bersujud. Orang yang sholat 8 rakaat dengan hati yang bergetar karena rindu kepada Tuhannya, jauh lebih berwibawa di hadapan langit daripada orang yang sholat 20 rakaat sambil terus melirik jam dan menggerutu dalam hati karena kelelahan." Abu Nawas memegang tangan Syaikh Hamad yang dingin. "Kau takut orang menjadi malas jika diberi kelonggaran? Kau salah. Saat manusia merasa dipeluk oleh rahmat Allah yang luas, mereka justru akan berlomba-lomba memberi yang terbaik. Biarkan yang lelah sholat 8 rakaat, agar mereka pulang dengan rasa syukur, bukan rasa benci pada agama. Biarkan yang kuat sholat 20 rakaat, agar mereka pulang dengan rasa nikmat, bukan rasa sombong. Jangan jadikan jumlah rakaat sebagai pagar berduri yang menghalangi orang masuk rumah Tuhan, tapi jadikanlah ia sebagai anak tangga. Biarkan setiap orang naik sesuai dengan kekuatan kakinya, asalkan tujuannya sama, mencari wajah Allah. Itulah wibawa agama yang sejati. Ia membebaskan jiwa, bukan memenjarakannya dalam angka." Syaikh Hamad tak sanggup lagi membendung air matanya. Ia turun dari mimbar, bukan sebagai ulama yang merasa paling suci, melainkan sebagai hamba yang baru saja menemukan kembali hakikat ibadahnya. Di depan seluruh jamaah, ia memeluk Abu Nawas erat-erat. "Maafkan aku, Abu Nawas," isaknya. "Aku terlalu sibuk menghitung rakaat orang lain, sampai aku lupa menghitung berapa banyak kesombongan yang tumbuh di hatiku sendiri. Hari ini, kau tidak hanya membela 8 rakaat, tapi kau telah menyelamatkan syalatku yang selama ini kering dari makna." Malam itu, Masjid Agung Baghdad dipenuhi suasana haru. Ada yang sholat 8, ada yang 20, namun semuanya bersujud dalam satu rasa, cinta kepada Sang Pencipta. Abu Nawas kembali ke pojok masjid, mengunyah sebutir kurma, dan tersenyum melihat umat yang kini sholat tanpa rasa takut dihakimi oleh sesama manusia. Ketegangan tempo hari memang sudah mereda, namun bagi pria seperti Syaikh Hamad, benih-benih keraguan dalam pikirannya masih sering muncul saat melihat praktik jamaah yang dianggapnya tidak murni. Beberapa malam kemudian, saat tarawih sedang berlangsung, suara Bilal menggema di sela-sela perpindahan rakaat. Jamaah secara serempak menyahut dengan sholawat yang keras dan menyebutkan nama-nama Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Syaikh Hamad yang sedang duduk di barisan depan mendadak gelisah. Ia berdiri setelah sholat usai, wajahnya kembali menegang. "Berhenti sejenak," seru Syaikh Hamad. "Aku bisa menerima perbedaan jumlah rakaat, tapi apa-apaan suara gaduh di sela rakaat ini? Nabi tidak pernah mengajarkan Bilal untuk berteriak seperti itu, dan jamaah tidak pernah diperintahkan bersholawat massal di tengah tarawih. Ini adalah gangguan. Kalian menambah-nambah ritual yang tidak ada dasarnya. Bukankah sholat itu harus tenang tanpa tambahan nyanyian?" Abu Nawas, yang sedang asyik merapikan sajadahnya, menoleh. Ia mendekat sambil membawa sebuah botol kecil berisi minyak wangi mawar. Syaikh Hamad menunjuk Bilal masjid. Ibadah itu harus murni sesuai teks. Tidak ada hadits yang memerintahkan pembacaan sholawat keras-keras di antara 2 rakaat tarawih. Ini adalah tambahan yang mengotori kesucian sholat. Mengapa kalian tidak diam saja dan berzikir dalam hati? Suara keras kalian ini adalah bid'ah yang nyata. Abu Nawas membuka tutup botol minyak wanginya, lalu mengoleskannya sedikit ke tangannya dan mengibaskannya hingga aroma mawar tercium oleh Hamad. "Syaikh," tanya Abu Nawas santai, "jika kau sedang berjalan kaki menempuh perjalanan jauh dari Baghdad menuju Mekah di bawah terik matahari,
lalu di pinggir jalan kau melihat sebuah taman bunga yang sangat harum. Apakah kau akan menutup hidungmu dan lari ketakutan, karena kakekmu dulu saat berjalan ke Mekah tidak pernah berpesan untuk mencium bunga di jalan itu? Hamad mengerutkan kening. Tentu tidak. Mencium bunga itu hakku. Itu menyegarkan perjalananku. Abu Nawas tersenyum. Lalu ia menatap jamaah yang masih memegang tasbih. Syekh, tahukah kau mengapa solat ini disebut tarawih? Secara bahasa, tarawih berasal dari kata tarwihatun, yang berarti istirahat. Para sahabat dan ulama terdahulu menggunakan jeda di antara rakaat untuk mengistirahatkan fisik mereka yang lelah. Sekarang aku tanya padamu, jika fisik mereka beristirahat, apakah lisan mereka dilarang untuk mengharumkan suasana dengan sholawat? Kau bilang tidak ada perintah khusus? Allah berfirman secara umum, wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab 56. Ayat ini tidak memberi batasan waktu. Allah menyuruh kita bersholawat kapan saja. Lalu mengapa kau mengharamkan sholawat hanya karena ia diucapkan di sela rakaat solat? Abu Nawas melangkah maju. Botol minyak wanginya kini ia serahkan pada Hamad. Kau bingung membedakan antara rukun solat dan hiasan ibadah. Jamaah ini tidak menganggap sholawat itu sebagai bagian dari rukun solat yang jika ditinggalkan maka tarawihnya batal. Tidak. Mereka bersholawat karena mereka mencintai Nabi di tengah rasa lelah mereka. Mereka menyebut nama Umar dan Ali agar mereka teringat pada perjuangan para sahabat. Ini adalah parfum dalam perjalanan ibadah mereka. Bagaimana mungkin seorang ulama sepertimu merasa terganggu oleh suara pujian kepada Rasulullah? Jika telingamu merasa terpolusi oleh sholawat, maka pertanyakanlah hatimu, bukan lisan mereka. Mengharamkan sholawat di sela tarawih sama konyolnya dengan mengharamkan orang bernapas saat sedang duduk istirahat. Syekh Hamad terdiam sambil memegang botol minyak wangi pemberian Abu Nawas. Logika, istirahat, tarawih, benar-benar mengunci argumennya. Jika tarawih adalah waktu jeda untuk beristirahat, maka mengisi waktu jeda tersebut dengan zikir atau sholawat adalah hak setiap muslim yang sudah dijamin oleh Al-Quran secara umum. Jamaah kembali melanjutkan sholat witir dengan tenang, dan kali ini Syekh Hamad ikut bersholawat dengan suara rendah, menyadari bahwa ketegasan yang tanpa rasa cinta hanya akan menjauhkan manusia dari kehangatan iman. Suasana Baghdad malam itu sedikit berbeda. Di sebuah musola kecil tak jauh dari Masjid Agung, sekelompok pemuda baru saja menyelesaikan sholat tarawih 20 rakaat dengan sangat cepat. Gerakannya tangkas, bacaannya ringkas. Mereka keluar dengan wajah segar dan penuh semangat. Syekh Hamad, yang kebetulan lewat bersama Abu Nawas, menghentikan langkahnya. Wajahnya menegang, urat lehernya menonjol. Astagfirullah. Ini bukan sholat, ini sirkus, teriaknya. Ia menghampiri imam muda musola itu dan membentaknya. Kalian telah mempermainkan Tuhan. Solat secepat itu tidak ada tumaninahnya, ketenangan. Solat kalian batal, sia-sia, dan hanya membuang keringat. Kalian seperti ayam yang mematuk bumi. Abu Nawas hanya tersenyum tipis sambil mengamati sebuah kereta kuda barang yang sedang dipacu kencang oleh seorang kusir di jalanan. Syekh Hamad kembali menoleh pada Abu Nawas, mencari dukungan. Lihat ini, Abu Nawas. Bagaimana mungkin agama ini dianggap mulia jika penganutnya solat seperti dikejar singa? Syarat sah solat adalah ketenangan di setiap gerakan. Jika punggung belum tegak sudah sujud lagi, itu bukan solat. Ini adalah tarawih kilat yang menghancurkan wibawa syariat. Abu Nawas tidak langsung membela para pemuda itu. Ia memanggil 2 orang pengangkut barang yang kebetulan ada di sana. Abu Nawas memberi mereka masing-masing sebuah surat. Kalian berdua, kata Abu Nawas, bawalah surat ini ke gerbang kota. Kau, ia menunjuk kurir pertama yang badannya kekar. Jalanlah dengan sangat pelan, anggun, dan penuh tata krama. Dan kau, ia menunjuk kurir kedua yang badannya ramping. Larilah secepat angin, jangan berhenti sampai surat itu sampai. Kedua kurir itu pergi. Tak lama, kurir kedua kembali lebih dulu karena tugasnya selesai dengan cepat. Sementara kurir pertama masih terlihat berjalan santai di kejauhan. Abu Nawas menatap Hamad. Syekh, kurir mana yang lebih dicintai oleh raja yang sedang menunggu kabar penting? Kurir yang bergerak sangat lambat hingga pesannya terlambat sampai? Atau kurir yang berlari cepat karena ia tahu tugasnya harus segera diselesaikan dengan tangkas? Hamad menjawab ketus, tentu yang cepat, selama suratnya tidak rusak.
Abu Nawas menepuk pundak sang imam muda yang tadi gemetar, lalu menatap Syekh Hamad. Syekh, kau terjebak dalam ukuran waktu, bukan ukuran syarak. Tumaninah itu artinya, diam sejenak, sekadar cukup untuk membaca tasbih. Jika para pemuda ini gerakannya tangkas namun di setiap perpindahan mereka tetap berhenti sekejap meski hanya sedetik, maka secara hukum fikih, tumaninah mereka sah. Kau mengejek mereka seperti ayam mematuk? Ketahuilah, ada orang yang syalatnya lama dan pelan, tapi pikirannya melayang ke pasar, ke hutang, dan ke harta. Itu namanya, badan yang tenang, tapi hati yang berlari. Sedangkan para pemuda ini, mereka sholat dengan tangkas karena jiwa mereka semangat. Mereka tidak ingin memberi ruang bagi setan untuk membisikkan lamunan di tengah ruku yang terlalu lama. Abu Nawas melangkah maju, suaranya merendah namun penuh penekanan. Dengar, Syekh, sholat yang panjang itu mulia, tapi sholat yang ringkas, khafif, juga memiliki landasan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda agar imam memendekkan sholat jika di belakangnya ada orang lemah, lansia, atau orang yang punya urusan mendesak? Selama rukunnya terpenuhi, kau tidak punya hak untuk membatalkan ibadah mereka. Menuduh sholat orang lain tidak sah hanya karena kecepatan adalah tindakan melampaui batas. Lebih baik sholat 20 rakaat yang cepat tapi tuntas, daripada sholat yang sok khusyuk tapi setiap rakaatnya penuh dengan keluhan, kapan sholat ini selesai? Di dalam hati jamaahnya. Syekh Hamad terdiam. Ia baru menyadari bahwa dalam kitab fikih pun, tumaninah tidak diukur dengan menit, melainkan dengan berhentinya anggota tubuh sejenak. Jika imam muda itu mampu memimpin dengan cepat namun tetap menjaga rukun, maka tidak ada alasan hukum untuk menyebutnya haram atau batal. Para pemuda itu menghela napas lega. Mereka menyadari bahwa ketangkasan dalam ibadah bukanlah sebuah dosa, selama jiwa tetap hadir menghadap Sang Halik. Syekh, bisik Abu Nawas sambil mengajak Hamad berjalan pulang. Tuhan itu melihat ke arah hati, bukan ke arah jam pasirmu. Suasana setelah sholat witir di Masjid Agung Baghdad malam itu begitu bergemuruh. Imam memimpin zikir dan doa dengan suara lantang, diikuti oleh ratusan jamaah yang menyahut dengan kompak. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Suara itu menggetarkan dinding-dinding masjid. Syekh Hamad menutup telinganya dengan kedua telapak tangan. Wajahnya menunjukkan rasa tidak suka yang amat sangat. Begitu doa selesai, ia langsung berdiri dan berteriak, "Diam! Diam kalian semua! Apakah kalian tidak punya adab? Kenapa kalian berteriak-teriak seperti orang di pasar? Apakah kalian mengira Tuhan itu tuli sehingga kalian harus berteriak sekencang ini?" Suasana mendadak hening. Jamaah terkejut. Abu Nawas yang sedang asyik memutar tasbihnya, bangkit berdiri sambil membawa sebuah trompet kecil mainan milik anak-anak yang tertinggal di masjid. Syekh Hamad menatap jamaah dengan sinis. Allah berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut." Quran Surah Al-A'raf 55. Kalian ini bid'ah. Zikir itu harus pelan, di dalam hati. Berteriak bersama-sama seperti ini hanya menunjukkan pamer dan mengganggu ketenangan. Jika Allah Maha mendengar bisikan hati, buat apa kalian membuat kegaduhan ini? Kalian menganggap Tuhan perlu diteriaki. Abu Nawas meniup trompet mainan itu sekali, teet, hingga semua mata tertuju padanya. Syekh Hamad, ujar Abu Nawas sambil tersenyum simpul. Bayangkan besok pagi Khalifah Harun al-Rashid kembali dari kemenangan perang. Rakyat Baghdad berkumpul di pinggir jalan. Apakah kau akan menyuruh mereka semua diam dan membisikkan kata, "Selamat datang," di dalam hati mereka masing-masing karena Khalifah punya telinga yang tajam dan tidak tuli? Hamad menjawab dengan ketus, "Tentu tidak. Itu adalah penyambutan. Harus ada sorak-sorai sebagai tanda hormat dan kegembiraan." Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu meletakkan trompetnya. Itulah jawabanmu, Syekh. Kau tidak bisa membedakan mana ibadah sir, rahasia, dan mana syiar agama. Jika aku sendirian di tengah malam, aku akan berbisik kepada Tuhanku karena itu adalah saat pribadiku dengannya. Tapi di masjid ini, di bulan Ramadan yang mulia, zikir masal ini adalah syiar. Kami berteriak bukan karena kami mengira Allah itu tuli. Kami bersuara lantang untuk membangunkan jiwa yang tertidur, untuk menyatukan hati yang bercerai-berai, dan untuk mengusir setan yang berbisik di telinga kami. Suara kami adalah proklamasi bahwa Allah itu maha besar di kota Baghdad ini. Abu Nawas melangkah mendekati Hamad, suaranya kini lebih berat. Kau mengutip ayat tentang suara lembut?
Pernahkah kau baca hadits Syahih di mana para sahabat Nabi bertakbir dan berzikir dengan suara keras setelah sholat wajib hingga terdengar keluar masjid? Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika Nabi membiarkan para sahabat bersuara keras untuk menandakan berakhirnya sholat dan mengajarkan zikir pada orang yang belum tahu, mengapa kau begitu lancang menyebutnya tidak beradab? Kau bilang Tuhan tidak tuli? Memang benar. Tapi Tuhan juga maha mendengar gempita cinta hambanya yang sedang berpesta dalam pujian. Jangan kau jadikan masjid ini sesunyi kuburan hanya karena hatimu tidak sanggup mendengar kegembiraan orang lain dalam menyebut namanya. Syekh Hamad tertegun. Ia terjebak dalam dikotomi yang ia buat sendiri. Logika Abu Nawas tentang syiar menjelaskan mengapa ada saatnya zikir itu lembut dan ada saatnya ia harus dikumandangkan agar bumi bersaksi atas pujian tersebut. Jamaah kembali menarik napas lega. Mereka menyadari bahwa suara keras mereka bukanlah penghinaan kepada pendengaran Allah, melainkan ledakan rasa syukur yang tak terbendung dari dada mereka. Syaif, bisik Abu Nawas sambil berlalu. Tuhan tidak tuli, tapi terkadang manusia perlu bersuara keras agar telinganya sendiri bisa mendengar apa yang dikatakan hatinya. Selesai doa bersama, suasana masjid menjadi hangat. Para jamaah saling menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu saling menjabat tangan dengan erat, sebagian berpelukan sambil mengucap, Taqabbal Allahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Syekh Hamad yang melihat pemandangan itu seolah melihat kemungkaran besar. Ia melompat berdiri, menarik tangannya saat ada seorang pemuda hendak menyalaminya. Jangan sentuh aku. Apa yang kalian lakukan ini? Menyambung salaman setelah sholat adalah perbuatan bid'ah. Nabi tidak pernah mencontohkan para sahabat antre bersalaman setelah salam. Kalian menganggap salaman ini bagian dari rangkaian sholat? Ini kesesatan yang nyata. Abu Nawas, yang baru saja selesai bersalaman dengan seorang kakek di sebelahnya, bangkit berdiri sambil membawa 2 buah batu kecil yang kotor dan berdebu. Syekh Hamad berteriak, Abu Nawas, beritahu mereka, ibadah itu harus ada, dalil khususnya. Jika Nabi tidak melakukannya setelah sholat, maka melakukannya setelah sholat adalah menambah-nambah agama. Salaman itu baik, tapi melakukannya setelah sholat menjadikannya bid'ah karena seolah-olah itu adalah rukun tambahan. Abu Nawas mendekati Syekh Hamad. Ia menunjukkan kedua batu yang penuh debu di tangannya. Ia kemudian menggesek-gesekkan kedua batu itu dengan keras di atas telapak tangannya. Perlahan, debu-debu hitam itu rontok lantai, meninggalkan batu yang mulai tampak bersih. Syekh Hamad, tanya Abu Nawas kalem. Kapan waktu yang dilarang bagi seseorang untuk membersihkan kotoran di tangannya? Apakah ada jam tertentu di mana membersihkan debu menjadi haram? Hamad menjawab dengan nada tinggi, tentu tidak ada. Membersihkan kotoran itu perintah umum, kapanpun boleh. Abu Nawas tersenyum, lalu ia membuang batu-batu itu dan menatap jamaah. Syekh, kau bilang tidak ada dalilnya? Pernahkah kau dengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidaklah 2 orang muslim bertemu lalu mereka bersalaman, melainkan Allah ampuni dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Sekarang aku tanya padamu, kapan waktu yang lebih baik untuk saling menggugurkan dosa selain setelah kita baru saja menghadap Tuhan dalam sholat? Kau bilang ini menambah rukun? Tidak ada satupun jamaah di sini yang yakin kalau tidak salaman maka syalatnya batal. Kami bersalaman karena kami baru saja bertamu ke rumah Allah, dan sekarang kami merayakan persaudaraan kami sebagai sesama tamunya. Abu Nawas melangkah maju, tangannya terbuka lebar. Kau ini aneh, Syekh. Salaman itu sunnah secara umum. Mengapa ketika sunnah itu dilakukan setelah sholat, kau tiba-tiba menjadi polisi ibadah yang mengharamkannya? Jika aku bertemu saudaraku di pasar, kau bilang salaman itu pahala. Jika aku bertemu di jalan, kau bilang itu mulia. Tapi kenapa saat kami bertemu di rumah Allah, kau bilang itu dosa? Apakah masjid adalah tempat yang lebih buruk dari pasar sehingga perbuatan baik menjadi terlarang di sini? Kau begitu takut pada bid'ah, sampai kau lupa pada cinta. Menutup pintu jabat tangan adalah langkah awal menutup pintu hati. Jika kau ingin menjaga kemurnian agama, jagalah dari kebencian, bukan dari kasih sayang antar sesama muslim. Syekh Hamad tertegun. Argumennya bahwa melakukan hal baik di waktu yang tidak ditentukan secara khusus adalah bid'ah, hancur oleh dalil umum tentang keutamaan bersalaman. Ia tidak bisa membantah bahwa bersalaman adalah penggugur dosa,
dan masjid adalah tempat terbaik untuk mencari ampunan. Beberapa jamaah yang tadi ragu kini kembali bersalaman dengan lebih mantap. Syekh Hamad melihat tangannya sendiri yang kaku. Ia menyadari bahwa kekakuannya justru seringkali memutus tali silaturahmi yang diperintahkan oleh agama. "Syekh," bisik Abu Nawas sambil menyodorkan tangannya. "Salamanlah denganku. Mari kita buktikan apakah dosamu yang rontok, atau justru egomu yang gugur." Malam terakhir Ramadan di Baghdad tiba. Suasana haru menyelimuti jamaah, namun Syekh Hamad masih berdiri dengan sisa-sisa kegarangannya. Ia merasa jika ia kalah malam ini, maka kemurnian agama akan terancam oleh pemikiran Abu Nawas yang dianggapnya terlalu luas. "Cukup, Abu Nawas!" Syekh Hamad berteriak, suaranya parau. "Semua argumenmu tentang cinta dan syiar hanyalah pintu menuju kehancuran. Jika kita biarkan satu hal kecil berubah, maka 100 tahun lagi Islam tidak akan dikenali lagi. Kita harus kembali ke titik nol. Hidup persis seperti Nabi. Makan dengan tangan. Jangan pakai sendok. Duduk di tanah. Jangan pakai kursi. Hancurkan semua tambahan ini, atau kita akan kehilangan jejak kaki Rasulullah." Syekh Hamad menunjuk ke arah lampu gantung masjid yang indah dan karpet yang tebal. "Lihat semua ini. Nabi tidak punya karpet empuk. Tidak punya lampu gantung yang mewah. Kalian hidup dalam kemewahan bid'ah. Jika kau ingin selamat, buang semua alat modernmu. Buang sendokmu, buang kursimu. Kita harus menjadi fotokopi fisik dari zaman Nabi, atau kita semua sesat." Abu Nawas terdiam cukup lama. Ia lalu berjalan ke arah Syekh Hamad dan memegang ujung jubah Syekh Hamad yang terbuat dari bahan katun halus yang ditenun dengan mesin tenun terbaru di masa itu. "Syekh," tanya Abu Nawas pelan, "jubahmu ini sangat bagus. Katunnya halus, jahitannya rapi. Tapi katakan padaku, apakah benang jubahmu ini dipintal dengan kayu pintal manual seperti di zaman Nabi, atau menggunakan mesin besar yang baru ditemukan di Persia?" Syekh Hamad tergagap. Ini hanya alat. Tidak ada hubungannya dengan agama." Abu Nawas melepaskan jubah Hamad dan berdiri di tengah jamaah. "Itulah kegagalanmu dalam memahami agama, Syekh. Kau sibuk membenci sendok, tapi kau memakai jubah yang dibuat dengan teknologi baru. Kau mengharamkan kursi, tapi kau berdiri di atas mimbar yang lebih tinggi dari mimbar Nabi. Ketahuilah, Islam tidak datang untuk merantai manusia di masa lalu secara fisik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian." Hadis riwayat. Muslim. Mengikuti Nabi bukan berarti harus memakai sandal yang sama bentuknya, tapi memiliki langkah kaki yang menuju arah yang sama, keadilan, kasih sayang, dan tauhid. Kau mengejar debu, dari jejak Nabi, tapi kau kehilangan cahaya dari arah tujuannya. Abu Nawas mengambil sebuah cermin kecil dan memberikannya kepada Syekh Hamad. "Syekh, kau ingin menjadi fotokopi Nabi? Lihatlah cermin itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling lembut hatinya, paling luas senyumnya, dan paling mudah memaafkan. Sekarang lihat dirimu. Kau penuh kemarahan, kau gemar mengharamkan, dan kau memecah belah umat hanya karena urusan sendok dan rakaat. Jika kau hidup persis seperti Nabi secara fisik, makan pakai tangan dan tidur di atas pelepah kurma, tapi hatimu penuh kesombongan dan kebencian kepada sesama muslim, maka kau bukan sedang mengikuti Nabi. Kau sedang mengikuti egomu sendiri yang kau bungkus dengan jubah sunnah." Gema takbir mulai terdengar dari kejauhan, menandakan datangnya Idul Fitri. Syekh Hamad menatap cermin itu, lalu menatap kerumunan jamaah yang selama 10 episode ini ia hakimi. Ia melihat wajah-wajah tulus yang hanya ingin dicintai Tuhan. Syekh Hamad akhirnya jatuh terduduk. Ia menangis terseduh-seduh, bukan karena kalah debat, tapi karena merasa sangat jauh dari akhlak Nabi yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia menjaga kulit agama dengan sangat keras, hingga ia menghancurkan buahnya. Abu Nawas. Ishaq Hamad. "Selama ini aku merasa sebagai penjaga gerbang surga, padahal aku hanyalah penghalang jalan bagi orang yang ingin masuk ke dalamnya. Terima kasih telah memecahkan cermin kesombonganku." Abu Nawas memeluk Hamad, dan malam itu, di bawah kubah Masjid Baghdad, tidak ada lagi Wahabi, tidak ada lagi perdebatan 8 atau 20 rakaat. Yang ada hanyalah persaudaraan umat yang merayakan kemenangan melawan ego mereka sendiri.